Yesus mengatakan di dalam Injil yang kita dengar hari ini, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Seorang negarawan atau warga negara yang beriman sejati, bagi saya, seorang yang berusaha sebaik mungkin dengan segala kerendahan hatinya menghayati pesan Yesus di dalam Injil hari ini. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Atau menghayati moto menjadi 100% Katolik dan 100% warga negara. Sebagai warga negara, tidak kira apapun kedudukan atau jabatan atau pangkat, kita harus berusaha menghayati atau mengamalkan bermacam-macam undang-undang atau aturan hidup bersama dalam berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sebagai rakyat biasa misalnya, marilah kita melibatkan diri dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan serta membayar cukai sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebagai pengurus atau pekerja di pejabat, marilah dengan setia, jujur, dan konsekuen menghayati ikrar atau janji atau sumpah yang pernah kita lafazkan, antara lain memberi kesaksian atau teladan yang pada saat ini cukup penting dan mendesak, yaitu berdisiplin, jujur, menolak bermacam-macam bentuk rasuah. Mereka yang bergerak dalam penegakan keadilan hendaknya juga tidak dengan mudah dipermainkan dengan uang untuk memutarbalikkan kebenaran dan sebagainya. Dan seterusnya, kita sebagai warga gereja atau orang beriman hendaknya dengan setia dan taat menghayati ajaran-ajaran gereja maupun iman yang telah dulu dan diyakini. Tidak melupakan kewajiban atau keperluan doa-doa harian atau untuk kepentingan tertentu. Sering berkumpul dengan rekan seagama atau seiman, walau dalam saat ibadah ataupun dalam perayaan Sabtu, atau kegiatan-kegiatan keagamaan. Dan tentunya yang penting adalah penghayatan iman dalam hidup sehari-hari, dalam kesibukan hidup bersama maupun bekerja. Dalam hal iman, hendaknya kita ingat dan menemukan pesan Yakobus. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Itulah kata-kata Santo Yakobus. Di dalam pembacaan kedua yang kita dengar tadi, Santo Paulus mengatakan kepada umat di Tesalonika, dia mengatakan demikian, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dengan suatu kepastian yang utuh. Apa yang dikatakan oleh Paulus kepada umat Tesalonika ini hendaknya menjadi pegangan maupun tuntutan hidup kita. Kita semua dipanggil untuk mewartakan Injil ataupun kabar gembira. Untuk menjadi warta kabar gembira, tentu saja kita sendiri harus di dalam keadaan gembira
selamat atau sejahtera bukan hanya secara material, tetapi terutama dan pertama-tama selamat sejahtera secara rohani ataupun spiritual. Mewartakan kabar gembira tidak hanya dengan kata-kata, melainkan kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus dapat kita kenali melalui buah-buahnya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Dengan dan melalui keutamaan yang menjadi buah, itulah yang kita tinggalkan, yaitu mewartakan kabar gembira. Bertindak dijuai oleh keutamaan tersebut sudah merupakan kabar gembira. Maka hendaknya keutamaan tersebut kita cermati mana yang mendesak untuk kita hayati atau laksanakan pada setiap saat hidup kita. Yang pertama, kesabaran. Melihat dan memperhatikan masih terjadinya kecelakaan seperti lalu lintas, pergolakan mobil yang terlalu bebas sehingga kadang-kadang hamil, rasuah, dan sebagainya. Sebagai hakikat kurang sabar atau ingin tahu cepat-cepat, semakin banyak korban. Korban secara fisikal mungkin sedikit, tetapi yang menjadi korban hati, jiwa, ataupun akal budi seperti sakit hati, marah, membenci, sakit jiwa, bagi saya lebih banyak jumlahnya, serta sangat membahayakan kehidupan pribadi maupun sesama. Tengok saja, memandu saja. Kita memandu saja di sekitar telinga, sudah banyak stres. Maka kita perdalamkan, tingkatkan, dan sebarluaskan keutamaan kesabaran dalam hidup kita sehari-hari. Yang seterusnya adalah kesetiaan, penceraian, pertelingkahan. Hidup hanyalah mampu memuaskan nafsu sendiri, tidak sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berkaitan dan berlaku pada dirinya. Belajar tidak pernah belajar, bekerja tidak bekerja bersungguh-sungguh, dan sebagainya. Menunjukkan bahwa keutamaan kesetiaan mendesak untuk diperjuangkan, diperdalamkan, dan ditingkatkan di dalam hidup sehari-hari. Setia berarti tekun mengerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal arti putus asa. Yang seterusnya yang ketiga, penguasaan diri. Berbagai bentuk kemarahan, kekejaman, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, keserakahan, dan sebagainya. Bagi saya, ia merupakan perwujudan orang yang tidak mampu menguasai diri sendiri. Ada pepatah, jika Anda tidak dapat menguasai diri sendiri, jangan pandai-pandai menguasai orang lain. Jika Anda tidak mengatur atau tidak dapat mengatur diri sendiri, jangan coba-coba mengatur orang lain, diri orang lain, dan sebagainya. Untuk menguasai diri sendiri berarti pertama-tama kita harus mengenal diri sendiri, kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan, dan sebagainya. Ingat, apa yang menjadi kekuatan ataupun kelebihan pada diri kita pada suatu saat menjadi kelemahan dan kekurangan serta sebaliknya. Dengan kata lain, menguasai diri sendiri setelah mengenal diri sendiri dengan baik merupakan suatu seni kehidupan. Artinya, saya harus cermat dan mahir menempatkan diri pada tempat dan situasi atau yang berbeza satu sama lain agar selamat dan